Oke, mari kita mulai pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih Anda merasa pas lagi debat gitu ya, rasanya kayak dihujani argumen banyak banget, sampai bingung gitu mau nanggepin yang mana dulu? Nah, iya tuh. Nah, ini ada materi menarik dari buku Win Every Argument, bab 11, yang Anda bagikan. Ini ngebahas taktik spesifik yang bisa bikin kewalahan kayak gitu. Penting nih buat kita kenali. Betul banget. Jadi, di bab 11 itu dibahas soal Gish Gallop. Namanya unik ya? Gish Gallop, kayak nama orang ya? Iya, betul. Dinamain dari seorang pendebat, Duane Gish. Intinya itu, gimana ya? Dia membanjiri lawan bicaranya pakai rentetan argumen. Banyak banget dalam waktu singkat. Oh, jadi kuantitas gitu ya, bukan kualitas argumennya. Nah, itu dia poinnya. Argumennya tuh seringkali, ya lemah atau setengah benar. Kadang malah nggak nyambung sama sekali. Fokusnya bukan di situ. Tapi di jumlahnya ya. Tepat. Tujuannya itu buat apa ya? Menciptakan ilusi seolah-olah dia tuh nguasain banget topiknya. Bikin lawan jadi susah, bahkan nggak mungkin buat nyanggah semuanya. Apalagi kalau debatnya live, waktunya kan terbatas. Kebayang sih. Materi yang Anda share ini juga ngasih contoh modern kan ya, yang mungkin familiar buat Anda pendengar. Kayak Donald Trump itu disebut sering pakai Gish Gallop, Iya, disebut begitu. misalnya waktu debat Presiden 2020 itu ya. Atau ada juga istilah dari Steve Bannon, banjiri zona dengan kotoran. Mirip-mirip ya konsepnya. Mirip. Tujuannya sama-sama bikin lawan kewalahan dengan volume informasi, terlepas akurat atau enggaknya. Kalau Bannon mungkin lebih ke arah disinformasi ya, tapi intinya sama, overload. Iya, iya. Rasanya memang bisa capek banget ya ngadepin yang kayak gitu. Banget. Dan taktik ini sekilas bisa kelihatan efektif loh. Soalnya kan susah ya mau bantah satu-satu tiap klaim pas debat lagi jalan. Bener juga, waktunya nggak cukup. Nah, buat penonton yang mungkin kurang kritis, pembicara yang pakai Gish Gallop ini bisa kelihatan, wah pinter banget, tahu banyak. Padahal, ya gitu. Padahal isinya belum tentu ya. Betul. Ini jadi masalah karena ya mengorbankan substansi, kebenaran demi retorika aja. Penulis buku ini juga nyebut, si Duane Gish sendiri itu disukai audiensnya. Mungkin karena karismanya ya, walaupun pakai taktik ini. Wah, menarik ya. Tapi kalau gitu ngelihat betapa melelahkannya taktik ini, ada nggak sih cara buat ngelawannya? Materi Anda nggak sih petunjuk nggak? Ada dibahas kok. Salah satu contoh yang diangkat tuh menarik banget. Wawancara Jonathan Swan dari Axios sama Trump. Oh, yang itu ya, saya ingat kayaknya. Nah, yang keren dari Swan itu, dia nggak kepancing buat ngebantah tiap omongan Trump satu persatu. Enggak, Terus dia gimana? dia tetap fokus. Dia kejar terus poin-poin kunci yang nggak konsisten. Bahkan, dia sampai ngecek data yang disodorin Trump saat itu juga, di tempat. Wow, berani juga ya, langsung live gitu. Iya, dia berhasil ngendaliin alur wawancaranya, nggak ngasih Trump kesempatan buat ngebut pakai Gish Gallop-nya itu. Wawancaranya itu bahkan sampai menang Emmy loh. Keren banget. Nah, itu kan contoh spesifik ya. Kalau secara umum nih, dari materi Anda, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil buat ngadepin taktik kayak gini di situasi lain? Jadi strategi kuncinya itu berdasarkan analisis di materi Anda ya. Akarnya tuh di pemahaman soal psikologi taktik ini. Pertama, yang paling penting, kenali polanya. Kenali polanya. Maksudnya? Ya, sadari dulu kalau Anda lagi diserang pakai Gish Gallop. Kayak kutipan dari The Newsroom yang dikutip penulis. Langkah pertama nyelesain masalah adalah nyadar kalau ada masalah. Sadari kalau rentetan argumen itu tujuannya bikin Anda kewalahan, bukan buat diskusi jujur. Oke, jadi sadar dulu. Itu langkah pertama. Tapi kadang kan kita sadar, tapi tetap aja kewalahan ya. Gimana tuh? Buku ini ngebahas langkah selanjutnya. Mungkin bilang aja gitu kalau lagi di Gish Gallop. Nah, itu langkah kedua. Jangan ragu buat istilahnya mengungkapnya. Kalau situasinya pas, penulisnya nyaranin sebut aja nama taktiknya. Wah, ini Gish Gallop ya? Oh, sebut langsung gitu. Iya. Atau paling nggak, jelasin ke audiens atau lawan bicara lain kalau lawan Anda ini lagi ngeluarin banyak klaim cepet banget, jadi susah diverifikasi saat itu juga. Ngasih contoh Trump, seperti saran di bacaan Anda, bisa bantu, karena banyak yang udah tahu fenomenanya. Kan. Persiapan. Ini krusial banget, ditekankan sama penulisnya. Dia cerita pengalaman pribadi pas mau wawancara Steven Rogers, salah satu pendukung Trump. Oh iya, gimana tuh persiapannya? Karena dia udah antisipasi nih, wah kemungkinan bakal kena Gish Gallop. Lihat dari penampilan Rogers sebelumnya.
Dan ya rekam jejak Trump sendiri kan materi Anda nyebut Washington Post nemu lebih dari 30.000 klaim keliru selama 4 tahun. Penulisnya siapin data dan fakta secara intensif. Jadi biar nggak bisa dibantah gitu ya, biar siap counter. Betul, biar ilusi penguasaan materi dari si pengguna Gish Gallop itu bisa dipatahkan dengan fakta kita. Sip. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan dari pembahasan bab 11 ini ya, intinya, buat Anda semua, waspada deh kalau rasanya lagi dihujani argumen. Gish Gallop ini soal kuantitas, bukan kualitas, tujuannya bikin Anda bingung dan kewalahan. Benar. Kuncinya tadi, kenali polanya, jangan kejebak ngeladenin tiap detail kecil, fokus ke poin utama yang penting aja, dan kalau perlu, ya itu tadi, jelaskan apa yang lagi terjadi ke audiens. Nah, ini jadi mikir ya, ada satu hal menarik buat Anda renungkan lebih lanjut nih. Gish Gallop ini kan efektif banget karena tekanan waktu di debat langsung, jadi orang nggak sempet cek fakta. Iya, betul. Pertanyaannya, seberapa efektif ya taktik ini kalau dipakainya di format lain? Yang ngasih jeda buat verifikasi lebih tenang. Misalnya, dalam tulisan, kayak balas-balasan email atau artikel. Atau mungkin analisis setelah debat selesai. Gimana ya kira-kira dampaknya? Nah, itu bisa jadi bahan pemikiran Anda.